Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini. Dia adalah Adam Clay. Adam adalah seorang mantan anggota pasukan rahasia yang akrab dijuluki sebagai The Beekeeper atau peternak lebah. The Beekeeper merupakan bagian dari sebuah organisasi rahasia pemerintah yang bertugas menangani kasus di luar ranah hukum. Setelah pensiun, Adam memutuskan untuk menyewa gudang milik Nyonya Parker sebagai tempat tinggalnya. Di sana, dia menghabiskan waktunya dengan membuat madu dari peternakan lebah pribadinya. Sedangkan Nyonya Parker adalah seorang pensiunan yang hidup sendirian. Ia sekarang aktif sebagai ketua donasi di sebuah badan amal untuk anak-anak yang kurang mampu. Keberadaan Adam di gudang Nyonya Parker memberikan kebahagiaan bagi keduanya. Adam juga sangat berterima kasih karena diizinkan tinggal di gudang milik Nyonya Parker. Dalam percakapan mereka, Nyonya Parker mengundang Adam untuk makan malam setelah menyelesaikan pekerjaannya. Namun kejadian tak terduga terjadi ketika Nyonya Parker sedang di depan laptopnya. Tiba-tiba sebuah peringatan muncul memberitahu bahwa harddisk komputernya terinfeksi virus. Dalam kepanikan, Nyonya Parker segera menghubungi call center yang tertera. Namun tanpa ia sadari, itu adalah nomor organisasi phishing yang menyamar sebagai perusahaan antivirus. Mereka berhasil menginstal aplikasi pada laptop Nyonya Parker yang memungkinkan mereka mengendalikan laptop tersebut dari jarak jauh. Situasi semakin rumit ketika mereka berhasil melacak dan membuka riwayat beberapa akun tabungan yang tersimpan di laptop Nyonya Parker. Parker yang kebingungan mencoba mencari tahu penyebab laptopnya bermasalah, tapi Garnet, seorang manajer gedung, dengan liciknya mengelabui Nyonya Parker. Sebagai permintaan maaf atas gangguan sistem dari aplikasi mereka, Garnet meminta rekening Parker untuk mengirimkan uang sebagai tanda maaf. Setelah transaksi tersebut dilakukan, Parker sangat terkejut karena Garnet mengirimkan uang sejumlah $50.000. Garnet pura-pura kaget dan mengatakan seharusnya hanya $500. Ia kemudian memohon kepada Parker untuk mengirimkan kembali uang sisanya ke rekening milik Garnet. Karena merasa kasihan kepada Garnet, Parker pun segera mengakses tabungannya dari laptop tersebut. Dan tiba-tiba setelah Parker memasukkan password rekeningnya, semua tabungan miliknya habis seketika. Begitu juga dengan tabungan donasi badan amal yang selama ini ia kelola senilai $2 juta. Mengetahui bahwa ia telah ditipu, Nyonya Parker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Adam yang masih sibuk dengan lebahnya terlihat sedang membuat madu. Dan ketika semua itu telah selesai, ia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan madu tersebut. Namun setibanya di sana, keadaan rumahnya sangat gelap dan muncul asap dari dalam rumah. Karena tidak ada jawaban, ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau dapur. Namun tiba-tiba Verona yang merupakan putri dari Nyonya Parker menodongkan senjatanya ke arah Clay. Di dalam ruangan itu, mereka melihat Nyonya Parker yang telah tewas bunuh diri. Verona yang merupakan seorang petugas FBI segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki rumah ibunya dan membawa Clay untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya, Verona menyadari penyebab mengapa ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Adam Clay dinyatakan bersih dari kasus tersebut dan hanyalah seorang penyewa gudang milik Nyonya Parker. Verona yang merasa bersalah meminta maaf kepada Clay karena telah menuduhnya terlibat dalam kematian ibunya. Dan Verona juga mengatakan penyebab ibunya memutuskan bunuh diri karena telah ditipu oleh organisasi yang berkedok call center yang telah menguras habis tabungan ibunya. Dan ternyata organisasi itu telah menjadi buronan selama bertahun-tahun dari pihak FBI. Namun sampai sekarang pihak FBI sendiri masih belum bisa melacak keberadaan dari kelompok tersebut.
Mendengar fakta itu, Adam Clay pun segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat dari kelompok tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Adam Clay bisa mengetahui nama dan lokasi dari organisasi yang berkedok perusahaan call center United Data Group. Dengan membawa 2 jerigen bensin, ia pun bisa masuk dengan mudah dan membantai para petugas. Setelah masuk ke dalam, Clay menghajar salah satu orang di sana dan meminta mereka semua untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang tua yang rentan dan lemah. Kemudian ia pun meminta mereka semua untuk keluar karena ia akan membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba Garnett dan anak buahnya datang untuk menghentikan. Dengan cepat, keadaan pun kini dikuasai oleh Clay. Dengan bensin yang telah ia siram ke semua komputer di gedung itu, ia lalu memasang sebuah alat di panggilan masuk yang akan membuat percikan api keluar dari kabel-kabel tersebut. Ia berkata kepada Garnett untuk segera pergi jika tidak ingin terbakar hidup-hidup. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan pemilik dari perusahaan phishing yang kaya raya bernama Derek. Di saat itu, ia mendapatkan laporan dari Garnett bahwa gedung dari perusahaannya telah terbakar habis oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun tidak percaya bahwa semua itu bisa dilakukan oleh satu orang. Derek lalu meminta Garnett untuk mencari tahu keberadaan pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh untuk menghabisinya. Giant fucking ashtray. I'm standing here staring. Di sisi lain, Perona yang mendapatkan laporan adanya kebakaran di gedung call center yang ternyata telah menipu ibunya, terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnett dan anak buahnya berhasil menemukan Clay yang sedang sibuk dengan lebahnya. Begitu Clay pergi, mereka merusak sarang lebah milik Clay lalu mengikutinya. Namun tak diduga, Clay ternyata telah mengetahui kedatangan Garnett dan telah siap untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu, Clay sengaja tidak membunuh Garnett dan meninggalkannya begitu saja. Tujuannya agar Garnett tahu bahwa jangan pernah macam-macam dengan Adam Clay. Di sisi lain, Perona yang sedang menginterogasi beberapa karyawan di gedung call center dikejutkan dengan kabar terbakarnya gudang milik ibunya. Dan sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Perona dan suaminya menemukan ID karyawan United Data Group yang bisa disimpulkan beberapa dari mayat yang berada di sana adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Ia juga menduga mungkin semua kejadian ini berhubungan dengan Adam Clay yang tinggal di gudang ibunya. Di saat yang sama, Garnett yang selamat terlihat sedang di mobil dan melaporkan kepada Derek bahwa rencananya telah gagal dan semua jari kanannya dipotong oleh peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun terkejut dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Namun yang Garnett ketahui, pria tersebut hanyalah seorang peternak lebah yang merasa marah karena sarang lebahnya telah diganggu dan dirusak oleh mereka. Tapi tiba-tiba, tanpa Garnett sadari, Clay ternyata telah mengikutinya. Ia lalu mengikat Garnett dengan erat dan menyambungkan tali itu ke mobil truknya. Kejadian itu didengar langsung oleh Derek lewat telepon yang masih tersambung. Clay lalu mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa ia juga akan memburu Derek dan membakarnya hidup-hidup.
Singkat cerita, Perona dan suaminya masih terlihat mencari informasi tentang siapa pelaku dari kejadian terbakarnya gedung call center dan gudang milik ibunya. Ketika mereka mencari informasi tentang Adam Clay, tidak ada satupun data yang tercantum di setiap database mereka. Mereka menyimpulkan mungkin saja Adam Clay adalah seorang yang mengikuti program pasukan rahasia pemerintah. Tak berselang lama, mereka menerima laporan bahwa Garnett yang merupakan manajer dari United Data Group ditemukan tewas tenggelam dengan keadaan terikat bersama mobil truk Adam Clay. Di sisi lain, Derek ternyata adalah anak dari mantan direktur utama CIA yang bernama Wallace. Faktanya selama ini, Wallace telah melindungi nama baik dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Derek. Dengan kata lain, semua hal negatif yang dilakukan Derek selama ini dilindungi oleh kuasa dari ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tidak cukup di situ, fakta yang sangat mengejutkan, Derek Danforth adalah anak dari Jessica Danforth yang baru saja terpilih dan dilantik menjadi presiden negara Amerika. Jessica yang tidak mengetahui apa sebenarnya masalah anaknya menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek karena memang Derek selalu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengannya. Dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya sendiri, Wallace lalu menghubungi direktur CIA dan menanyakan tentang status beekeeper yang bernama Adam Clay. A beekeeper? As in? Setelah mengetahui bahwa status Adam Clay sudah tidak aktif lagi, Wallace pun memberitakan beekeeper yang lain untuk segera membunuhnya. Sementara itu, Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang dengan brutal oleh beekeeper yang bernama Anna. Namun hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Adam Clay. Dengan sadis, ia bisa membakar Anna hidup-hidup lalu memotong jarinya dan pergi begitu saja. Di saat yang sama, direktur CIA mengabarkan kepada Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Adam Clay telah gagal. Meskipun Wallace meminta direktur CIA untuk mengirim beekeeper yang lain, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena memang setelah mereka mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper memutuskan untuk tetap netral. Mengetahui hal itu, Wallace dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan kepada mereka tentang pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA. Semua beekeeper diprogram untuk bisa menjaga sarangnya tetap aman dan bisa menjadi mekanisme yang menjaga keamanan negara di luar dari rantai komando negara tersebut. Dengan kata lain, para beekeeper diberi wewenang untuk bertindak sesuai kehendaknya di luar perintah demi keadilan warga dan juga kepentingan negaranya. Namun setelah Wallace menjelaskan semuanya, ia memanipulasi mereka semua dengan mengarang cerita tentang Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi menjadi beekeeper. Ia mengatakan Adam Clay bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya dengan pemahaman yang sangat keliru. Kemudian Wallace meminta kepada semua pasukannya untuk bisa menonaktifkan dan membunuh Adam Clay dengan segera. In other words, pussies. Di lain cerita, Perona yang sedang menyelidiki terbakarnya SPBU akhirnya menyadari mayat yang ada di lokasi itu adalah Anna Setlander yang tidak ada di dalam database komersial maupun pemerintah. Dengan begitu, ia pun menyimpulkan bahwa Anna juga merupakan pasukan khusus yang sama dengan Adam Clay dengan sebutan beekeeper. Meskipun mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Clay, namun dari urutan kejadiannya, Perona mengetahui tujuan Adam Clay selanjutnya. Kembali ke Adam, potongan jari Anna ternyata adalah kunci untuk masuk ke dalam markas lebah milik Anna. Di sana, Clay melacak sinyal dari saluran telepon terdekat yang pernah Garnett hubungi. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay pun mengambil beberapa senjata lalu pergi menuju lokasi tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah gedung Ninstar United, di mana gedung itu merupakan perusahaan berkedok trading yang juga dimiliki oleh Derek Danforth.
Pasukan Welles yang telah lebih dulu berada di sana meminta pasukan FBI untuk tidak masuk dan hanya berjaga di luar. Dan di saat pasukan FBI sedang menyusun rencananya, Adam Clay datang dengan santainya dan melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Di sisi lain, semua pasukan Welles yang sedang berada di dalam gedung dikejutkan dengan adanya Clay yang tiba-tiba ada di sana. Dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya selesai, Clay menghampiri manajer dari gedung itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemilik dan otak dari perusahaan penipuan itu. Meskipun pada awalnya manajer itu bersikeras tidak memberitahu Clay, namun pada akhirnya ia menunjukkan siapa sebenarnya otak di balik perusahaan tersebut. Sambil berkata mereka mempunyai kekuatan besar yang tidak akan bisa tersentuh. Namun tiba-tiba, dedicated the whole life to help people. Verona dan anak buahnya datang menodongkan senjatanya ke arah Clay. Dengan cepat, Clay bisa kabur dari tempat itu. Ketika Verona melihat wallpaper desktop komputer di sana, ia pun sangat terkejut karena ternyata pemilik dari perusahaan itu adalah anak dari Presiden Danforth. Di sisi lain, Welles yang mendapatkan kabar jika semua anak buahnya telah tewas tidak memiliki cara lain selain meminta Derek untuk berlindung di rumah ibunya yang tidak lain adalah Presiden Danforth. I'm at the beach, so welcome to join if you behave. Scared, and you want to use my mother. Sementara itu, Verona yang telah mengetahui siapa sebenarnya otak di balik kasus penipuan yang berkedok perusahaan besar memberitahu kasus itu kepada Direktur FBI. Faktanya software yang mereka gunakan untuk bisa mengidentifikasi semua aset dari para korban dengan cepat adalah software yang berasal dari CIA. Dan perusahaan lain yang terlibat adalah perusahaan Danforth Enterprise yang dimiliki dan dijalankan oleh Jessica Danforth sebelum ia dilantik menjadi Presiden Amerika. Dari semua kejahatan itu, mereka pun menyimpulkan target dari Adam Clay selanjutnya adalah Derek yang sekarang menjalankan Danforth Enterprise dan pemilik dari dua perusahaan yang telah dihancurkan olehnya. Dengan begitu, Verona dan suaminya ditugaskan langsung untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Welles yang tak tinggal diam ternyata menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menjaga Derek dari ancaman Adam Clay. Pengamanan yang sangat ketat itu tidaklah cukup untuk menghentikan Adam Clay. Dengan cepat ia berhasil masuk lewat pipa pembuangan. Setelah itu Clay memasang bom di beberapa mobil yang berjaga lalu berganti pakaian. Di sisi lain, Direktur FBI yang telah berada di sana memberitahu semua kejadian yang terjadi selama ini kepada Presiden. Dan semua hal itu berhubungan langsung dengan Derek Danforth karena tanpa sepengetahuan dari ibunya yang merupakan seorang presiden, Derek Danforth telah memakai perangkat lunak CIA untuk menjalankan bisnisnya dan menipu banyak orang. Tidak cukup di situ, ternyata biaya dari kampanye yang dipakai oleh Presiden Danforth ternyata bersumber dari dana tersebut. Familiar with United Data Group. Some uncomfortable things happening inside the family company. Di saat yang sama, Verona yang melihat Clay sudah berada di dalam rumah Presiden segera mengerahkan anak buahnya. He's outside. Target's outside. Right. Packages in the house. Level 3. Assault team. Saddle up! Boys. Ketika keadaan Clay sudah terpojok, Welles meminta pasukan bayarannya untuk segera membunuhnya. Namun tiba-tiba Clay meledakkan bom yang telah ia pasang dan keadaan pun kembali berbalik.
Dengan keahliannya, Clay mampu melumpuhkan mereka semua dan berhasil masuk kembali ke rumah tersebut. Sementara itu, Presiden Danforth yang tak menyangka bahwa anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden. Ia pun berniat akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang terjadi disebabkan oleh anaknya sendiri. Sementara itu, Adam Clay sama sekali tidak membunuh semua anggota penegak dan hanya melumpuhkannya saja. Namun tidak dengan pasukan bayaran Wallace yang ia bantai dengan sadis. Sementara Verona dan suaminya berusaha masuk ke dalam untuk bisa menghentikan Clay. Di sisi lain, Wallace yang berjaga di pintu mencoba menahan Clay untuk masuk. Namun hal yang ia lakukan sangatlah sia-sia karena memang tujuan Adam Clay untuk membunuh Derek Danforth masih belum tercapai. Sedangkan Derek yang keadaannya telah terpojok lalu mengambil senjata dan menembak Direktur FBI. Di waktu yang sama, Adam Clay datang dengan meledakkan pintu ruangan tersebut. Begitu juga dengan Verona yang datang menodongkan senjatanya ke arah Clay. Derek yang merasa panik tiba-tiba menyandra presiden yang tak lain adalah ibunya sendiri. Dengan keadaan rumit itu, Adam Clay lalu membaca situasi dalam ruangan tersebut dan mengatakan kepada Verona, tapi tiba-tiba dengan cepat Adam Clay menembak kepala Derek dan pergi dari sana. Meskipun Verona mempunyai kesempatan untuk menghentikan Adam Clay, namun hal itu ia tidak lakukan. Ia justru membiarkan Clay pergi begitu saja sebagai tanda balas budi atas apa yang terjadi pada ibunya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film The Beekeeper tahun 2024. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.